Halo, selamat datang kembali. Kali ini aku bakal memberikan tutorial membuat file geodatabase dan juga cara digitasi citra dari Google Earth. Oke, pertama-tama kita buka ArcMap dahulu. Nah, yang pertama kita akan membuat file geodatabase terlebih dahulu. File geodatabase kita buat di ArcCatalog, kemudian kita pilih file yang ingin kita gunakan untuk tempat menyimpan file geodatabase. Di sini saya menggunakan folder connection-nya. Nah, jika belum ada folder connection, kita bisa pilih ke connect to folder, kemudian kita pilih file yang ingin kita connection ke ArcGIS-nya, dan oke. Jika sudah menentukan tempat menyimpan file geodatabase, sekarang kita akan membuat file geodatabase-nya. Yang pertama, kita klik kanan pada folder tempat menyimpan, kemudian pilih new, kemudian kita pilih ke file geodatabase. Setelah itu kita bisa mengganti namanya. Di sini misalnya saya menggunakan nama desa yang akan saya digitasi, yaitu Desa Pojok. Kemudian kita akan membuat filter dataset yang gunanya sebagai wadah filter class nantinya. Nah, filter class ini memiliki referensi spasial yang sama. Jadi, caranya kita klik kanan pada file geodatabase, kemudian kita pilih new, kemudian ke feature dataset. Nah, di sini kita bisa memberi nama sesuai apa yang kita inginkan. Karena di sini saya akan mendigitasi bagian transportasi, maka namanya transportasi. Kemudian untuk referensi spasialnya kita menggunakan sesuai daerah masing-masing atau daerah yang akan kita digitasi. Karena di sini saya menggunakan daerah di Jawa Timur, maka untuk referensi spasial menggunakan WGS 984 UTM 49S. Kemudian untuk vertikalnya kita menggunakan milik Indonesia, yaitu DGN 1995. Nah, untuk ini kita bisa membuat default saja. Oke, kemudian ini untuk filter datasetnya sudah terbentuk. Kemudian kita bisa menambahkan feature class ke dalamnya. Nah, feature class ini adalah kumpulan objek spasial, dapat berupa titik, garis, ataupun poligon. Di sini kita caranya masih sama, kita klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih ke feature class. Kita tinggal masukin nama yang akan kita digitasi. Di sini saya akan mendigitasi jalan nasional. Nah, untuk future-nya kita menggunakan line future karena dia berupa jalan. Kemudian kita next. Nah, untuk tabel ini kita bisa menambahkan informasi yang kita inginkan. Misalnya di sini saya menambahkan panjang. Nah, untuk tipenya kita menggunakan double karena panjang itu kan berupa angka. Nah, di sini juga bisa nambahin nama ruas. Untuk tipenya sendiri bisa berupa teks. Kemudian sudah selesai, kita finish. Setelah itu feature class-nya bakal muncul pada bagian layer dari pengerjaan kita. Nah, berarti untuk pembuatan file geodatabase beserta isinya ini sudah selesai. Kita bisa mengulanginya lagi dengan feature set yang lain. Tapi untuk rumah kita bisa menggunakan polygon feature karena dia bukan berupa garis ataupun titik. Karena file geodatabase yang saya butuhkan sudah selesai dibuat, maka selanjutnya saya akan melakukan proses digitasi peta. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara mendigitasi citra Google Earth yang didownload dari SAS Planet. Di sini saya akan mendigitasi daerah rumah saya, yaitu Desa Pojok. Yang saya digitasi adalah sungai, jalan lingkungan, jalan nasional, dan juga rumah. Pertama, kita menyesuaikan referensi spasial dulu dengan cara klik kanan pada layar, kita kemudian pilih properties, kemudian ke koordinat sistem. Sini kita memilih sesuai daerah yang kita digitasi. Karena di sini saya daerahnya berada di 49S, maka saya menggunakan di WGS 984. Setelah itu kita bisa menambahkan data citra yang ingin kita digitasi. Di sini saya akan menambahkan data citra dari Desa Pojok yang saya dapatkan dari aplikasi SAS Planet. Karena saya hanya ingin mendigitasi daerah Desa Pojok, maka kita butuh batas wilayah Desa Pojok agar lebih mudah untuk melakukan digitasi di wilayah Desa Pojok tersebut. Caranya kita butuh data administrasi batas desa Kabupaten Tulungagung yang merupakan kabupaten dari Desa Pojok.
Nah, karena jika seperti ini batas daerahnya tidak terlihat, maka kita bisa klik pada bagian daerah desa pojok saja. Caranya kita pergi ke selection, kemudian select by attribute, kemudian kita pilih yang administrasi desanya, kemudian kita pilih klik 2 kali pada nama BJ, kemudian sama dengan, kemudian kita ke get unique value, kita pilih desanya yaitu desa pojok, kemudian kita klik 2 kali dan oke. Nah, untuk bagian desa pojok sudah ke select, kemudian kita bisa klik dia agar lepas dari administrasinya. Caranya ke geoprocessing, kemudian kita pilih clip. Setelah itu kita masukkan di sini administrasi desa, kemudian di sini juga sama administrasi juga, kemudian kita pilih oke. Untuk wilayah desa pojok sudah ke clip, kemudian kita bisa hapus bagian administrasi keseluruhan agar hanya daerah pojok saja yang ada di layar. Selanjutnya kita bisa atur agar batas wilayah lebih terlihat. Misalnya di sini kita ganti fill colornya no color, kemudian untuk outline-nya kita ganti ke warna merah dengan ketebalan 2, kemudian oke. Nah, untuk batas administrasi desa pojoknya sudah terlihat, maka daerah ini siap untuk dilakukan digitasi. Caranya kita pilih yang mau digitasi terlebih dahulu. Di sini saya memilih jalan nasional. Kemudian kita klik kanan, kemudian ke edit feature dan ke start editing. Setelah itu akan muncul gini, kita continue saja. Oke, nah ini siap untuk dilakukan digitasi jalan nasionalnya. Ini kita buka pada create feature, kemudian kita pilih ke jalan nasional. Kita pilih di bawah ini bagian line. Dan kita bisa langsung tambahkan ke di atas chip sesuai yang ada di chipnya. Setelah dirasa selesai, kita bisa ke editor, kemudian kita save editing, kemudian kita jika ingin berhenti kita langsung stop editing. Kemudian kita bisa cek apakah yang kita digitasi sudah benar atau belum, dan ternyata ini salah, jadi kita bisa hapus itunya dengan cara edit feature, kemudian start editing, kemudian kita klik kanan, kita open attribute tabel. Nah, kemudian kita klik kanan dan kita ke delete selected. Nah, udah hilang nih, kita bisa lanjut digitasi ke jalan yang benar. Caranya masih sama seperti sebelumnya, kita pergi ke create feature, kemudian kita pilih jalan nasional, kemudian kita pilih line. Selanjutnya kita bisa langsung masukkan di sini sesuai jalannya. Jika sudah selesai, kita bisa ke editor, kemudian kita save editing, kemudian jika ingin berhenti kita tinggal ke editor lagi, kemudian stop editing. Ini untuk digitasi jalan nasionalnya sudah selesai, kemudian kita bisa atur untuk bentuk dan juga warna dan juga ukurannya dengan cara klik pada itu gambar garis, kemudian kita pilih sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk warnanya di sini saya menggunakan warna hitam dengan ketebalan 2. Kemudian tinggal kita oke. Dan ini untuk hasil dari digitasi jalan nasional pada desa pojok. Kemudian kita bisa lanjutkan ke digitasi pada bagian lain. Di sini saya ke jalan lingkungan. Untuk caranya masih sama seperti sebelumnya, tinggal kita mengulangi tutorial pada jalan nasional.
Jika sudah selesai, kita bisa seperti sebelumnya, kita ke editor, kemudian kita ke save editing, kemudian stop editing. Di sini kita juga bisa atur untuk warna dan juga jenis garisnya. Caranya masih sama, kita klik pada garis tersebut, kemudian kita tinggal pilih sesuai yang kita inginkan, kemudian kita klik OK. Untuk digitasi jalan lingkungannya sudah selesai, selanjutnya kita bisa mendigitasi bagian yang lain. Di sini saya akan mendigitasi sungai di desa pojok. Untuk caranya juga masih sama, kita bisa cari sungainya terlebih dahulu ada di mana. Kemudian kita tinggal ke edit feature, kemudian kita start editing lagi. Kemudian kita masuk ke create feature. Nah, kita pilih yang bagian sungai, kemudian kita line. Selanjutnya kita bisa buat line mengikuti sungai yang telah kita temukan di desa pojok ini. Jika sudah selesai, kita bisa ke editor, kemudian save editing, dan juga yang terakhir kita stop editing. Di sini kita juga bisa mengganti garisnya sesuai dengan yang kita inginkan. Sini saya pilih river karena ini sungai. Oke. Untuk digitasi sungai di desa pojok ini sudah selesai. Kemudian kita bisa lanjut ke digitasi yang terakhir, yaitu di sini saya akan digitasi rumah. Untuk caranya masih sama juga, kita ke edit feature, kemudian kita start editing. Setelah itu kita buka pada create feature, kita pilih bagian rumah, kemudian yang bagian polygon. Setelah itu kita bisa membentuk sesuai dengan atap rumah yang kita temukan. Setelah itu kita pilih finish part. Selanjutnya kita bisa melanjutkan digitasi pada atap rumah yang lain, hingga semua rumah yang ada di desa pojok ini terdigitasi. Nah, apabila ada kesalahan seperti ini, kita bisa klik kanan pada rumah, kemudian open atribut tabel, kemudian kita pilih bagian klik kanan, kemudian delete selected. Setelah itu kita bisa membuat polygon lagi di atas atapnya. Setelah semua rumah terdigitasi, kita bisa save edit, kemudian kita bisa juga stop editing. Di sini kita bisa mengganti warna rumahnya dengan klik pada itu, kemudian kita pilih warna sesuai dengan rumah, yaitu warna orange, dan kita klik OK. Nah, ini sudah berubah warna. Ini kita bisa lihat secara keseluruhan dengan cara zoom to layer. Karena belum terlihat, kita bisa menghilangkan garis tepinya. Nah, ini sudah terlihat untuk digitasi rumahnya. Untuk digitasi sungai, jalan lingkungan, jalan nasional, dan rumah di desa pojok sudah selesai. Untuk hasilnya adalah seperti pada gambar tersebut. Itu bisa terlihat ada lingkungan, jalan nasional, sungai, dan juga rumah. Nah, untuk di atas citranya gambarnya seperti ini. Selesai sudah tutorial membuat file geodatabase dan juga cara digitasi peta dari Citra. See you in another video.